1, 2, 3. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka beserta keluarga besarnya, yang semoga Allah berikan cinta kasih sayang kepada beliau dan yang saya hormati guru dan Fasis Dharma yang semoga diberikan kesabaran dalam mendidik kita semua. Amin. Dan teman-teman yang berbahagia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan membawakan susunan acara yang pertama, pembukaan. Baiklah, kita mulai acara ini dengan acara Acara yang kedua, presentasi yang akan dibawakan oleh saya Ana. Assalamualaikum. Yang lainnya boleh duduk. Assalamualaikum Yang lainnya boleh duduk. warahmatullahi wabarakatuh. A. Fungsi nutrisi dalam makanan. Melalui makanan, manusia dapat memperoleh nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Nutrisi tersebut berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. 1. Karbohidrat. Karbohidrat terdapat dalam beras, daging, gandum, kentang, kemudian buah-buahan, dan madu. Karbohidrat digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Setiap 1 gram karbohidrat dapat menghasilkan energi sekitar 4 kilokalori. 2. Protein. Sumber protein yang berasal dari hewan. Protein hewan, misalnya daging dan keju, yang berasal dari tumbuhan. Protein nabati, contohnya adalah kedelai dan lemak. Protein berfungsi sebagai tulang untuk mengganti sel-sel yang rusak, serta komponen proses-proses biokimia sel seperti hormon dan enzim. Acara yang ketiga, presentasi yang akan dibawakan oleh Teh Aul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Lemak. Sumber lemak dapat berasal dari hewan atau lemak protein. Contohnya lemak daging dan minyak. Sumber lemak yang berasal dari ikan atau lemak tinggi. Contohnya lemak dari kelapa dan avokado. Lemak yang berfungsi sebagai cadangan energi serta pelarut vitamin A, B, E, dan K. Lemak disimpan dalam jaringan hemoglobin. Setiap 1 gram lemak dapat menghasilkan energi sekitar 9 kilokalori atau 3 kilokalori. 4. Vitamin terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K, mempunyai sifat yang disimpan lama di dalam tubuh. Acara yang keempat, presentasi yang akan dibawakan oleh Teh Zandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima adalah mineral. Mineral dibentukkan secara terpisah maupun dalam bentuk senyawa. Tiap mineral mempunyai peranan tertentu di dalam tubuh. Mineral terbagi menjadi mineral yang pertama, kalsium. Sumber mineral kalsium adalah susu, keju, daging, sayur-sayuran, dan serealia. Fungsinya adalah pembentukan darah, kontraksi otot, serta pembentukan tulang dan gigi. Sumber mineral yang kedua adalah besi. Sumber mineral besi adalah hati, sayuran yang berwarna hijau, daging, dan kismis. Fungsinya untuk produksi hemoglobin. Mineral yang ketiga adalah lodin. Sumber mineral lodin adalah ikan laut dan garam beriodium. Fungsinya untuk bagian dari hormon tiroksin yang berfungsi mengatur laju metabolisme. Mineral yang keempat, magnesium. Sumber mineral magnesium yaitu sayuran hijau, daging, dan kentang. Fungsinya sebagai kofaktor enzim pada metabolisme karbohidrat. Mineral yang kelima adalah fosforus. Sumber mineral fosforus adalah susu, daging, telur, dan sayuran. Fungsinya untuk pembentukan tulang dan gizi serta bagian dari ATP dan asam nukleat. Mineral yang keenam adalah kalium. Sumber mineral kalium, pisang dan sayuran.
Fungsinya untuk pengiriman impuls saraf. Mineral yang terakhir adalah natrium. Sumber mineral natrium adalah garam dapur dan sayuran. Fungsinya untuk perambatan impuls saraf dan menjaga keseimbangan osmosis. Yang keenam adalah nilai gizi. Nilai gizi makanan adalah banyaknya kalori yang terkandung dalam menu makanan. Nilai gizi makanan ditetapkan berdasarkan kandungan zat makanan dan kemudahan diserap oleh sistem pencernaan. Nilai kecukupan gizi dapat dipengaruhi oleh faktor umur, jenis, kelamin, berat badan, dan tinggi tubuh, aktivitas tubuh, gen, serta keadaan hamil atau menyusui. Acara yang kelima, presentasi yang akan dibawakan oleh Teh Ana. Sistem pencernaan manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia terdiri atas saluran dan kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan adalah organ yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Saluran pencernaan meliputi mulut, kerongkongan esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anis. Kelenjar pencernaan diantaranya terdapat di mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan hati. Perhatikan gambar berikut. 1. Mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur saliva. 2. Faring dan esofagus. Makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak faring. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut epiglotis yang berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus, suatu organ berbentuk tabung lurus, berotot lurik, dan berdinding tebal. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut gerakan peristaltik. Acara yang keenam adalah presentasi yang akan dibawakan oleh Teh Ana. Yang sebelum Beberapa kelainan dan penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan diantaranya. Yang pertama, parotitis.
atau gondok, penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar ludah di bagian bawah telinga. Akibatnya kelenjar ludah membengkak. Yang kedua, Xerostomia, penyakit pada rongga mulut yang ditandai dengan rendahnya produksi air ludah. Yang ketiga, tukak lambung, terjadi karena adanya luka pada dinding lambung bagian dalam. Yang keempat, appendicitis atau infeksi appendix, umbiar cacing, dapat menjelat ke usus buntu dan usus besar, serta dapat menyebabkan radang selaput rongga perut. Saya dari kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1. Apabila ada salah atau ucapan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.